Oke, halo semuanya. Kami dari SI04, kelompok 3, yang beranggotakan yang pertama ada Japion Effendi, yang kedua ada Naufal Nurfanani, yang ketiga ada Ahmad Yusuf, yang keempat ada Arifin Yoga Pratama, yang kelima ada Faizal Nur Ramadan, dan yang terakhir ada Hendra Halman Limbong. Di sini kami akan mempresentasikan materi jaringan komputer yang kaitannya dengan Big Data dan Jetaflow. Dan di sini tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan ke pemateri. Oke, di sini kita mulai ya. Yang pertama itu mengenal tentang Big Data. Jadi penjelasan Big Data adalah sebuah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, di mana sebuah DBMS itu adalah Database Management System tradisional, itu tidak dapat menangani. Nah, ini adalah link referensi yang kita pakai. Selanjutnya ada karakteristik tentang Big Data. Karakteristik Big Data ini ada beberapa ya. Yang pertama ada volume, terus variety, terus velocity, kemudian validity, dan yang terakhir variability. Untuk volume sendiri itu sesuai dengan namanya, yaitu Big Data kan, yang berarti ukuran yang sangat besar. Beberapa dekade yang lalu data dihasilkan oleh manusia, tetapi saat ini pada era IoT atau Internet of Things, data dihasilkan bukan hanya oleh manusia saja, tetapi juga mesin. Interaksi manusia dan jaringan pada sistem seperti sosial media membuat data yang harus dianalisa menjadi sangat besar. Terus kemudian yang selanjutnya ada variety. Variety ini mengacu kepada heterogenitas atau keanekaragaman sumber data, baik itu data struktur maupun data unstruktur. Dimulai dari bentuk spreadsheet dan database hingga saat ini tersedia dalam bentuk email, foto, video, audio, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada velocity. Velocity itu mencangkup kecepatan sebuah data bergerak masuk seperti dari bisnis, proses, mesin jaringan, sosial media, perangkat elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya ada validity. Validity adalah validity. Data yang diambil adalah harus benar dan akurat sesuai dengan yang digunakan. Terus yang selanjutnya ada yang selanjutnya ada variability. Ini mengacu kepada inkonsistensi data yang sewaktu-waktu dapat terjadi sehingga menghambat proses pengolahan dan manajemen data secara efektif. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai sejarah Big Data. Oke, sejarah Big Data. Sejarah perkembangan Big Data ini dimulai pada tahun 2000-an, di mana seorang analis industri bernama Doug Lani menyampaikan konsep terkait data dengan ukuran besar. Dari tahun 2000 tersebut, nama Big Data sudah mulai digunakan dan dikenal dengan berbagai macam kebutuhan. Next. Oh, pada tahun 1937 sampai 1943, major project data pertama dibuat pada tahun 1937 dan dipesan oleh administrasi Franklin D. Roosevelt di Amerika Serikat. Adanya perubahan Social Security Act menjadi undang-undang pada tahun 1937. Pemerintah Amerika Serikat harus melacak kontribusi dari 26 juta warga Amerika dan lebih dari 3 juta pemberi kerja. IBM mendapatkan proyek untuk mengembangkan mesin punch card reading untuk major proyek ini. Pada tahun 1943, mesin pengolah data pertama kali muncul dan dikembangkan oleh Inggris untuk memecahkan kode Nazi saat Perang Dunia Kedua. Mesin pengolah data ini bernama Colossus, yang bekerja dengan cara mencari pola yang tersembunyi pada pesan yang telah disadap dengan kecepatan 5.000 karakter per detik. Mesin ini berhasil membantu tentara Inggris untuk membaca sandi yang awalnya berminggu-minggu menjadi hitungan jam. Next. Oke. Pada tahun 1952 sampai awal 90-an, National Security Agency atau NSA dibentuk untuk memperkerjakan lebih dari
12.000 ahli kriptografi untuk mengumpulkan dan memproses sinyal intelijen secara otomatis saat cold war terjadi. Pada tahun 1965, pemerintah US memutuskan untuk membangun data pertama yang dapat menyimpan lebih dari 742 juta pengembalian pajak dan 175 juta sidik jari. Dengan mentransfer semua catatan tersebut ke dalam pita komputer magnetik yang disimpan di satu lokasi. Walaupun pada akhirnya proyek ini dihentikan, namun pusat data ini menjadi cikal bakal penyimpanan data elektronik. Pada tahun 1989, tim Berners-Lee, seorang computer science, menemukan World Wide Web atau WWW yang digunakan hingga sekarang. Dan pada tahun 90-an, produksi data sudah mulai meningkat karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet. Akan dilanjutkan dengan teman saya lagi. Oke, adapun sejarah pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Pada tahun 2005, Roger Douglas dari O'Reilly Media menciptakan istilah Big Data untuk pertama kalinya. Tepat setahun setelah mereka menciptakan istilah Web 2.0, istilah Big Data ini mengacu pada kumpulan data besar yang hampir tidak mungkin dikelola dan diproses menggunakan tools intelijen bisnis tradisional. Pada tahun yang sama pun, Hadoop yang dibangun di atas Google Maps Redux diciptakan oleh Yahoo. Tujuan dari Hadoop ini adalah untuk mengindeks seluruh World Wide Web dan hingga saat ini Hadoop masih digunakan. Pada tahun 2009-nya, pemerintah India memutuskan untuk melakukan scan iris mata, sidik jari, dan foto pada 1,2 miliar penduduk India. Semua data ini disimpan dalam database biometrik terbesar di Indonesia atau di dunia. Dan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, pada tahun 2010, Eric Schmidt di Techonomy Conference di Lake Tahoe, California, menyatakan bahwa ada 5 exabyte informasi yang diciptakan oleh seluruh dunia di awal peradaban hingga tahun 2003. Dan pada saat itu, jumlah yang sama dibuat setiap 2 hari. Pada tahun 2011, McKinsey menyatakan bahwa pada tahun 2018, US akan kekurangan 140.000 hingga 190.000 data scientist serta 1,5 juta pengolah data. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak muncul startup big data dan semua mencoba membantu berbagai perusahaan untuk menangani big data ini. Walaupun sudah mulai banyak dimanfaatkan, namun revolusi big data diprediksi akan terus berlangsung di tahun-tahun mendatang, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pun materi selanjutnya yaitu contoh penggunaan big data. Yang dimana contoh penggunaan big data pertama ini ada pada Google, yang dimana Google ini menggunakan analisis pencarian. Kemudian yang kedua ada Amazon, rekomendasi produk. Kemudian yang ketiga ada Facebook, analisis perilaku pengguna. Yang keempat ada Uber, pemetaan lalu lintas. Kemudian selanjutnya next. Yang pertama ada healthcare, yang kedua ada perbankan, ketiga ada retail, dan yang terakhir ada media dan hiburan. Next. Dan ada pun definisi dari beberapa contoh penggunaan big data tersebut. Yang pertama, healthcare, yang dimana big data dapat mengumpulkan informasi mengenai data kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja dan respon tenaga medis, sehingga pasien dapat dilayani dengan cepat dan efisien sesuai dengan keluhannya. Tidak hanya itu, data yang ada juga dapat mengidentifikasi penyebaran penyakit baru seperti contoh pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua ada perbankan. Big data pada perbankan dapat dilakukan pada customer retention dan acquisition, yang dimana bank melakukan analisa data dan menargetkan kita berbasiskan machine learning
Big data juga dapat menemukan anomali dalam setiap transaksi pada bank. Apabila transaksi tersebut tidak cocok dengan profil dari si pengguna. Kemudian yang ketiga ada retail. Perusahaan retail membutuhkan data yang besar. Data yang ada tidak hanya untuk menyimpan data barang, akan tetapi untuk menyimpan data pelanggan, riwayat pembelian pelanggan, hingga kebiasaan pelanggan berbelanja. Perusahaan yang telah mengaplikasikan big data dapat mengolah informasi tersebut untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Data yang telah diolah dapat dijadikan strategi untuk menentukan segmen pasar. Next. Media dan hiburan. Data yang terkumpul dapat dianalisis untuk mengetahui apa sebenarnya keinginan konsumen sehingga dapat terciptanya tren baru sesuai target pasar. Dan yang terakhir ada manufaktur. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang terkena dampak dari tren big data. Hal ini dikarenakan sifat dasar dan jumlah data yang diproduksi dari bidang tersebut. Beberapa proses manufaktur dapat ditingkatkan dengan menggunakan big data seperti manajemen risiko, meningkatkan kualitas produk, pertumbuhan perusahaan berbasiskan data, serta logistik. Dengan proses data integrasi, industri dapat meningkatkan nilai dan strategis, memperbaiki tindakan, meningkatkan keuntungan, dan memperkuat hubungan dengan customer dan partner. Peran big data sangatlah penting untuk proses bisnis di zaman sekarang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke teknologi big data. Teknologi big data melibatkan sejumlah alat dan teknik yang berbeda untuk memproses, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Pertama, Hadoop. Hadoop adalah platform open source yang digunakan untuk memproses data yang sangat besar secara terdistribusi. Yang kedua adalah Spark. Spark adalah framework open source untuk komputasi terdistribusi yang digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya NoSQL. NoSQL adalah jenis database yang dirancang untuk menyimpan dan memanipulasi data non-relasional seperti dokumen, grafik, dan data waktu nyata. Selanjutnya, Pak. Yang keempat adalah machine learning. Machine learning digunakan untuk memproses data yang sangat besar dan menghasilkan prediksi dan model prediktif yang akurat. Kelima, data mining. Data mining adalah proses penggalian data yang digunakan untuk menemukan pola dan hubungan di antara data dalam jumlah besar. Yang keenam adalah data visualization. Data visualization adalah teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan data dalam jumlah besar dalam bentuk grafik dan diagram yang mudah dipahami. Yang ketujuh adalah cloud computing. Belum, Kak. Cloud computing adalah teknologi yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar di infrastruktur cloud yang didistribusi. Masa depan big data. Masa depan big data akan terus berkembang di masa depan karena semakin banyak perusahaan yang mengandalkan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan efektif. Data akan semakin banyak terkumpul dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat wearable, dan platform media sosial, sehingga perusahaan perlu memproses dan menganalisis data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, Pak. Oke, mungkin sekian dari kita. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan moderator. Ya, seperti itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.